Have to evaluate the first goal. And in my opinion, that's the main decision of the referee. Puji perekrutan asisten pelatih Alex Pastoor ke timnas, mantan pelatih Belanda berikan sanjungan besar sampai ke prediksi Indonesia yang akan melesat ke depannya. Louis van Gaal, ini tidak main-main. Dia Alex Pastoor adalah maestro taktik pertandingan. Ingatkan Indonesia hati-hati bernasib sama dengan Arab Saudi. Mantan pelatih top dunia ini soroti pergantian STY di tengah jalan. Mancini, mereka bisa saja bernasib sama dengan Saudi. 3 pemain ini auto ketar-ketir tidak dipanggil lagi ke timnas. Ternyata Patrick Kluivert lebih menyukai pemain dengan menit bermain banyak di klub. Netizen, Arhan sedang nangis di pojokan. Di balik perekrutan Patrick Kluivert sebagai head coach baru timnas Indonesia, nampaknya banyak sekali beberapa misi terselubung yang bahkan tidak disadari oleh pecinta timnas sendiri. Ini bukannya menjilat ataupun buzzer. Awalnya kita semua pasti kaget dengan Erick Thohir yang memutuskan memilih Patrick Kluivert sebagai pengganti STY, yang secara CV dan pengalaman sebagai pelatih memang lebih mentereng STY. Bahkan, di balik beberapa kontroversi Kluivert dulu, baik sebagai pemain dan juga pelatih, itulah yang membuat banyak fans timnas yang menyayangkan awalnya perekrutan tersebut. Namun makin kesini, ternyata makin banyak yang sadar. Dan bahkan saya sendiri baru sedikit paham bahwa Erick Thohir punya maksud lain. Kalau kata orang, pengganti STY di sini bukanlah satu orang Patrick Kluivert, akan tetapi Alex Pastoor, Danny Lanzat, dan Patrick Kluivert. Meskipun Alex Pastoor dan Danny Lanzat bertugas sebagai asisten pelatih, namun analisis dan taktik permainan mereka bisa dikombinasikan bersama Kluivert sebagai head coach. Hal itulah yang nampaknya yang mulai dipahami orang. Kalau Erick Thohir memang berpikir ke depan, dan memberikan penyegaran di sektor kepelatihan. Seperti yang kita tahu dan rumor yang berkembang belakangan, bahwa PSSI memang punya 15 kandidat yang disortir, hingga sisa 3 dan tetapi yang datang interview cuma 1 Patrick Kluivert. Hal itulah sebagai nilai plus baginya, meskipun memang bukan jadi alasan utama. PSSI menjelaskan, kalau ada beberapa tawaran kepada pelatih lain yang tidak deal, karena mereka hanya mau melatih jika membawa gerbongnya seperti asisten dan lainnya. Sedangkan kasus Patrick Kluivert kemarin, PSSI sendiri yang memilih asisten pelatih lalu disodorkan kepada Kluivert apakah setuju, dan dia oke-oke saja. PSSI menyebut, kalau maksud penunjukan asisten pelatih dari mereka itu, bertujuan agar membuat keseimbangan di ruang ganti, berikut juga dengan penerapan taktik yang bisa didiskusikan lagi ke depannya. Apalagi tentu, kasus di pelatih sebelumnya memang banyak disinggung soal ruang ganti, jadi nampaknya PSSI coba perbaiki hal tersebut. Di balik penunjukan Patrick Kluivert sebagai head coach, lalu Alex Pastoor dan Danny Lanzat sebagai asisten pelatih, ada cerita menarik tentang mantan pelatih Belanda Louis van Gaal, yang nampaknya memang kenal betul dengan sosok Alex Pastoor. Sosok pelatih berusia 73 tahun mengatakan, kalau Alex Pastoor adalah salah satu pelatih yang cukup berpengalaman menangani beberapa klub di Liga Belanda. Selain itu, teknik analisis yang dimiliki Pastoor sangat detail dan menyeluruh, sehingga dalam penerapan taktikal di lapangan, dia sampai gamblang mengatakan kalau Alex Pastoor adalah salah satu maestro taktikal. Van Gaal menilai, meskipun bertindak sebagai asisten pelatih, dirinya percaya kalau tugas perencanaan permainan dan bahkan taktik di lapangan nanti akan banyak dibuat oleh Pastoor. Tanpa mengecilkan peran dari Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, jelas kalau pengalaman dari Pastoor memang jauh lebih banyak dari Kluivert sebagai seorang pelatih. Saya tidak terkejut dengan penunjukan itu, karena beberapa pemain dari sini memang sudah memilih bergabung bersama Indonesia dan coba bawa ke Piala Dunia. Mereka melakukan pekerjaan bagus sampai sekarang, dan saya terus melihat keseriusan itu, ucap Van Gaal. Ya tentu, Kluivert banyak pengalaman sebagai pemain bagus beberapa tahun lalu dan itu membuatnya jadi percaya diri. Meskipun secara pencapaian pelatih, saya melihat kalau asistennya saat ini lebih superior. Saya harus katakan dan ini serius. Kalau dia Alex Pastoor adalah seorang analisis pertandingan yang luar biasa, dia punya banyak taktik di atas lapangan, dan itu akan membantu untuk Indonesia beberapa tahun ke depan, tutupnya. Ingatkan Indonesia hati-hati bernasib sama dengan Arab Saudi. Mantan pelatih top dunia ini soroti pergantian STY di tengah jalan. Mancini, mereka bisa saja bernasib sama dengan Saudi. Pergantian pelatih STY di tengah babak kualifikasi yang tengah berlangsung,
memang sedikit membuat orang banyak kebingungan, apalagi beberapa supporter yang dari awal memang selalu support kebijakan STY bersama Timnas Indonesia. Sempat dihebohkan 1 pekan lalu, pemutusan kerjasama itu pun sampai disorot banyak media luar negeri yang memang mendapatkan eksposur tinggi jika meliput Timnas. Bahkan saat itu, semua timeline sosial media penuh dengan muka STY dan soal pemecatannya yang dirasa tiba-tiba. Meskipun di sesi konferensi pers PSSI menyebutkan, kalau dari awal memang sudah ada niat untuk memutus kerja STY usai laga lawan Cina. Namun karena saat itu pertandingan sangat mepet, karena di November ada 2 pertandingan lawan Jepang dan Arab, akhirnya PSSI menunggu momen kemarin. Hal itu juga sekaligus membuat sorotan tajam bagi kerasnya tensi persaingan di grup C ini, karena total sudah ada 3 tim yang mengganti pelatihnya di tengah jalan. Australia sebagai tim pertama yang harus berpisah dengan Graham Arnold kemarin, usai mendapat 2 hasil minor di 2 laga awal. Kalah lawan Bahrain di kandang sendiri, dan hanya bisa imbang dengan Indonesia di GBK. Selanjutnya ada Roberto Mancini yang dipecat Arab Saudi, yang digantikan oleh pelatih lama yaitu Hervé Renard. Lalu terakhir Coach STY, yang akhirnya diputus kontrak PSSI 6 Januari lalu. Entah selanjutnya pelatih Cina atau pelatih Bahrain. Tapi kalau Moriyasu bersama Jepang kayaknya gak bakal deh. Roberto Mancini selaku mantan pelatih Arab Saudi menyebut, kalau Indonesia harus hati-hati, karena bisa saja bernasib sama dengan Arab Saudi saat ini yang semakin nyungsep. Menurutnya, pergantian pelatih memang wajar dan lumrah di dunia sepak bola, jika tim terus-menerus mendapatkan hasil negatif. Tapi untuk kasus Indonesia, dia menyebut kalau tidak ada alasan kuat mengganti STY di tengah jalan, karena Indonesia baru saja mengalahkan Arab Saudi kemarin. Di sepak bola, pergantian pelatih adalah sesuatu yang wajar jika Anda terus-menerus mendapatkan hasil negatif. Tuntutan supporter dan pihak federasi biasanya akan lebih tinggi, dan itu membuat kita harus memutar otak lebih kuat, ucap Mancini. Dia STY diputus kontrak saat performanya lagi bagus dan menang lawan Saudi. Saya tidak tahu alasan kuat di balik itu, tapi mereka harus hati-hati melakukannya saat ini. Jika mereka tidak mau seperti Saudi sekarang, mereka harus bisa bekerja keras untuk menang di sisa laga akhir, tutupnya. 3 pemain ini auto ketar-ketir tidak dipanggil lagi ke timnas. Ternyata Patrick Kluivert lebih menyukai pemain dengan menit bermain banyak di klub. Netizen, Arhan sedang nangis di pojokan. Kedatangan Patrick Kluivert ke timnas Indonesia nampaknya membawa 2 angin berbeda bagi skuad Garuda. Ada beberapa pemain yang justru menyambut itu sebagai hal positif. Lalu ada pula yang dianggap netizen sedang khawatir dan nangis di pojokan takut tidak dipanggil lagi. Seperti yang kita tahu, dalam sesi konferensi pers perkenalan Patrick Kluivert kemarin, dirinya menyebut kalau lebih menyukai pemain yang punya menit bermain banyak di klubnya, dan tentu itu berbeda di era STY. Netizen yang selalu membuli Pratama Arhan tetap dipanggil meskipun jadi cadangan mati di klubnya dulu, kini kembali disorot. Netizen menyebut, kalau kemungkinan Arhan tidak akan dipanggil lagi ke timnas, karena minim kontribusi dan hanya punya senjata lemparan jauh. Bahkan yang lebih sadis, ada juga yang menyebut kalau Arhan adalah pemain titipan dari mertuanya. Wah, ada-ada aja ya anjay. Beberapa pemain yang memang jarang mendapatkan menit bermain di klubnya, masih sering jadi starter di timnas. Sebut saja Ivar Jenner, Nathan Choaon, Arhan, dan Marcelino Ferdinand. Mereka adalah pemain yang jarang dapat menit bermain di klub. Tapi untuk Ivar, meskipun terbilang jarang main di klub, tapi duetnya bersama Tom Haye di lini tengah sampai saat ini masih terbaik. Lu tanpa mertua gak bisa apa-apa. Aneh juga sih gak dapat menit bermain di klub tapi bisa main di timnas. Tulis akun Badru 12024 sambil tertawa.